100 tahun Litbang berkarya untuk kehutanan Indonesia. Hutan Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Pemanfaatan hasil hutan secara sistematis telah dilakukan sejak zaman penjajahan dalam bentuk pembudidayaan hutan oleh VOC pada abad ke-18. Sejak zaman Belanda tersebut, telah disadari bahwa diperlukan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, serta riset agar pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat berkembang dan berkelanjutan. Karenanya, pada tahun 1913, 100 tahun silam, didirikan lembaga khusus yang menangani penelitian di bidang kehutanan, yaitu Bosbo Proef Station voor het Bosbossen di Bogor, Jawa Barat. Lembaga tersebut kini menjelma sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Seratus tahun kelitbangan kehutanan bukanlah masa yang singkat. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti Badan Litbang Kehutanan dihadapkan pada berbagai persoalan-persoalan untuk memberikan solusi pada masalah-masalah kehutanan pada zamannya. Di era Orde Baru, pada awal tahun 70-an, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber devisa. Dibuka peluang bagi pihak swasta untuk mendapatkan hak pengusahaan hutan serta hak pemungutan hasil hutan alam di luar Jawa. Di era ini, Badan Litbang Kehutanan ikut mengambil peran dalam mengembangkan sistem silvikultur hutan alam Indonesia untuk menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Litbang selalu diikutsertakan. Dalam hal ini pemerintah membentuk tim penyusun peraturan eksploitasi hutan di Lembaga Penelitian Hutan waktu itu. Hasil rapat memutuskan bahwa sistem silvikultur yang dipilih yaitu yang pertama tebang pilih, kemudian tebang habis dengan permudaan alam itu, dan tebang habis dengan permudaan buatan. Dengan adanya areal yang sudah terfragmentasi, satu-satunya obat untuk memperbaiki hutan kita yaitu multisistem silvikultur. Tidak ada jalan lain. Contoh lain sumbangsih Badan Litbang Kehutanan adalah penyediaan benih unggul untuk mendukung keberhasilan program hutan tanaman industri. Pada tahun 90-an, Badan Litbang bekerja sama dengan JICA dari Jepang merintis penelitian pemuliaan tanaman hutan untuk menghasilkan benih unggul generasi pertama dan kedua, yakni Acacia mangium dan Eucalyptus pelita. Kerjasama antara Balai Besar Penelitian Pemulihan Hutan dan Bioteknologi sudah berlangsung sejak tahun 2000, dan di mana pertamanya kami melakukan pemuliaan materi genetik yang berasal dari B2PPTH, di mana kami sekarang sudah mencapai generasi yang ketiga untuk tanaman akasia dan eukaliptus. Badan Litbang Kehutanan juga aktif melakukan berbagai riset terkait hasil hutan bukan kayu. Misalnya, rekayasa produksi gaharu untuk mengatasi kepunahan gaharu alam. Melalui teknologi bioinduksi yang dihasilkannya, Badan Litbang ikut menjamin ketersediaan gaharu guna mendukung produksi di industri hilir dan meningkatkan devisa negara. Jadi sekarang dengan temuan-temuan dari Litbang Gaharu kita sudah berhasil menerapkan teknologi inokulasi namanya. Ini prospek gaharu kita adalah prospek gaharu budidaya. Jadi gaharu alam itu biarlah merupakan masa lalu kita. Contoh lain hasil penelitian Badan Litbang Kehutanan adalah pemanfaatan limbah batang sawit yang sangat melimpah di tanah air. Badan Litbang menghasilkan teknologi untuk mengolah kayu sawit menjadi bahan baku pengganti kayu solid dan kayu lapis. Saat ini, pengembangan dari hasil penelitian ini ke arah komersial telah disiapkan oleh PT Inhutani 4 bersama PT Perkebunan Nusantara 1 dan 4. Kerusakan tanah akibat kegiatan tambang terbuka juga menjadi persoalan besar yang coba ikut diatasi oleh Badan Litbang Kehutanan.
Untuk mengatasi masalah ini, Badan Litbang mengembangkan teknologi reklamasi bekas tambang yang meliputi bioreklamasi, yakni teknologi pemacu pertumbuhan tanaman dengan memanfaatkan Mycorrhiza arbuscula. Rekayasa media pembibitan dari bahan overburden dan tailing kuarsa, serta rekayasa jaring-jaring atau karpet dari sabut kelapa dengan input teknologi mikroba dalam jaring tersebut untuk rehabilitasi lahan yang memiliki tingkat kemiringan terjal. Selain itu, faktor lain yang menentukan keberhasilan rehabilitasi adalah ketersediaan bibit secara berkesinambungan dalam jumlah maupun kualitas. Bekerja sama dengan Komatsu Limited dari Jepang, Badan Litbang Kehutanan telah menguasai teknologi pembanyakan bibit tanaman secara massal, terutama jenis Dipterocarpa melalui stek pucuk dengan sistem yang dinamakan Komatsu Forda Vocoling atau KOVCO. Dengan memanfaatkan bibit ini, telah berhasil dibangun 170 hektar hutan meranti di areal perhutani di Gunung Dahu, Lewiliang, Jawa Barat. Teknologi KOVCO ini juga telah diterapkan pada HPH di Riau dan Kalimantan, serta di beberapa lokasi lain. Berbagai solusi guna menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi sektor kehutanan adalah hasil kerja tim dari 1.674 staf Badan Litbang Kehutanan. Sumber daya peneliti Badan Litbang, selain memiliki penguasaan bidang keilmuan yang mendalam, berwawasan luas dan visioner, juga berpengalaman dalam membangun networking dan telah berkiprah dalam berbagai lembaga dan kerjasama internasional. Hingga saat ini, Badan Litbang Kehutanan telah menjalin kerjasama dengan banyak lembaga di dalam maupun luar negeri. Kerjasama tersebut dalam rangka peningkatan kapasitas serta penelitian. Kekuatan lain dari Badan Litbang Kehutanan adalah ketersediaan sarana penelitian seperti laboratorium biologi molekuler, mikrobiologi, dan penguji hasil hutan terpadu. Badan Litbang juga memiliki laboratorium lapangan berupa kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK, serta hutan penelitian atau kebun percobaan. Laboratorium pengujian terpadu telah mendapatkan akreditasi ISO atau IEC 17025-2005. Ia siap menerima jasa pengujian serta pengolahan hasil hutan, baik kayu, serbuk kayu, serat kayu, dan lainnya. Fasilitas andalan lain adalah Silarium Bogorians, yang berdiri sejak 1915 dan telah mengumpulkan serta menyimpan lebih dari 34.000 sampel kayu dari berbagai jenis pohon dari hutan di seluruh Indonesia. Silarium ini adalah yang terbesar ketiga di dunia. Badan Litbang juga memiliki 2 herbarium, yakni Herbarium Botani Hutan dan Herbarium Wanariset Samboja, yang mengkoleksi ribuan jenis spesimen pohon, rotan, dan bambu yang dikeringkan sebagai sumber informasi untuk penelitian dan pendidikan. Sementara itu, Perpustakaan RI Ardi Kusuma menyediakan lebih dari 38.000 referensi ilmiah di bidang kehutanan. Kegiatan dengan potensi pengembangan penting di masa depan adalah pembangunan pusat koleksi mikroba hutan tropis. Penelitian ini pada prinsipnya memanfaatkan mikroba hutan guna menunjang industri makanan, kesehatan, lingkungan, serta energi. Saat ini, Badan Litbang Kehutanan telah mengoleksi 3.185 isolat mikroba dari hutan-hutan di Indonesia. Segala sumber daya alam yang ada di dalam kawasan hutan, itu khususnya mikroorganisme, itu bisa digali potensinya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Hasil penelitian kita tentu kerjasama dengan Balitbang Kehutanan dan LIPI, bukan eksplorasi di Mekongga di Sulawesi misalnya. Salah satu mikroba yang paling potensial untuk energi sebetulnya ada mikroba yang mampu memecah kayu itu atau biomasa menjadi gula, dan dari gula itu bisa dijadikan energi untuk bioetanol misalnya. Bahkan juga sebetulnya untuk pangan dan lain-lain. Nah, sebetulnya Badan Litbang Kehutanan berpeluang ya untuk menjadi pusat utama dunia, mempunyai koleksi kultur mikroba yang terletak pada Budapest. Tentunya ini sangat memerlukan infrastruktur, memerlukan sumber daya manusia yang sangat handal,
Dan kalau bekerja sendiri juga mungkin nggak bisa juga, karena itu harus bekerja dengan lembaga-lembaga riset baik di dalam maupun di luar negeri. Sektor kehutanan berpotensi besar untuk ikut berkontribusi pada penyediaan pasokan energi nasional di masa depan. Terkait hal ini, Badan Litbang Kehutanan mulai mendalami penelitian bioenergi dari sumber daya hutan, antara lain biodiesel dan bioetanol dari lignoselulosa serta pelet kayu atau wood pellet. Tentunya, banyak kegiatan dan hasil penelitian lain yang semakin memposisikan peran penting ilmu pengetahuan dan riset dalam pemanfaatan, pengelolaan, pelestarian, serta masa depan dari hutan. Misalnya saja, keikutsertaan Badan Litbang Kehutanan dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro melalui program Lestari Hutanku, Terang Desaku. Dalam program ini, masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi menjaga hutan, karena merasakan manfaat yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian lain yang patut mendapat perhatian adalah teknik penyiapan lahan tanpa membakar. Dalam teknik ini, limbah pembukaan lahan seperti sisa kayu dan ranting dimanfaatkan untuk produksi arang terpadu seperti arang kompos, briket arang, serta cuka kayu. Terkait penurunan emisi sektor kehutanan, Badan Litbang Kehutanan didukung Indonesia Australia Forest Carbon Partnership atau IAFCP telah berkontribusi dalam pengembangan Indonesia National Carbon Accounting System atau INCAS sebagai perangkat untuk mendukung sistem monitoring, reporting, serta verifikasi dari REDD Plus di Indonesia. Program ini diantaranya melakukan penyusunan monograf model-model alometrik untuk pendugaan biomasa pohon pada berbagai tipe ekosistem hutan di Indonesia, dan pedoman penggunaannya, serta pengembangan basis dan analisa data karakteristik hutan yang penting dalam kerangka kerja tingkat nasional yang terukur, sehingga memungkinkan implementasi di tingkat subnasional. Masih dalam upaya penurunan emisi, bekerja sama dengan ITTO, Badan Litbang melaksanakan program percontohan REDD Plus di Taman Nasional Meru Betiri. Melalui program ini, diperoleh pembelajaran implementasi REDD Plus di kawasan konservasi yang meliputi aspek biodiversitas, jasa ekosistem, pembangunan kesadaran masyarakat akan konservasi, serta penyiapan dokumen rancangan proyek. Terakhir, Badan Litbang Kehutanan juga terlibat dalam tim pengembangan mobil listrik nasional. Melalui kerjasama konsorsium riset pengembangan baterai sekunder litium, Badan Litbang mendapatkan kepercayaan membuat mesokarbon microbed atau MCMB yang dapat digunakan sebagai bahan aktif pada lithium ion cell. Jadikanlah kehutanan itu sebagai aset ya, yang bisa dipakai untuk pembangunan bangsa ini ke depan. Jadi selamatkanlah dia gitu. Pelajarilah dia, termasuk segala macam isinya, termasuk mikroorganisme yang ada di dalamnya. Peranan Litbang ini harus ditingkatkan sehingga jadi leader dalam pembinaan hutan di Indonesia gitu. Ke depan, Litbang Kehutanan bukan hanya mencari solusi bagi peningkatan dan keberlanjutan produksi hasil hutan serta konservasi sumber daya genetik yang ada, melainkan harus bertanggung jawab untuk memberikan solusi atas permasalahan bangsa yang terkait dengan penyediaan air, pangan, energi terbarukan, dan bahan-bahan kesehatan. Mengapa? Karena luas kawasan hutan di Indonesia hampir mencapai 70% dari luas daratan. Sedangkan hampir semua kebutuhan hidup diproduksi di atas tanah. Dan jangan lupa, peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung bangsa itu sendiri. 100 tahun yang lalu saja, pada zaman Belanda itu ya, masih zaman Belanda, itu sudah memikirkan pentingnya lembaga ini. Setelah saya renungkan, yang akan menentukan masa depan kementerian atau kehutanan kita sebetulnya ada di sini, di Litbang ini.